Semilir angin pagi menyejukkan jiwa, ditambah dengan kabut putih yang membuat pagi lebih berwarna. Namun beda dengan diri Wahyu, pagi yang cerah seakan suram baginya. Rupanya ia tak bisa melupakan perasaannya terhadap Siva. Mungkin karena terlalu dalam rasa cintanya terhadap Siva, dia benamkan wajahnya di atas kasurnya ketika bayangan Siva masih aktif menghantuinya. Seakan belum puas untuk menyiksanya, meskipun dia coba membuang perasaan aneh itu supaya tidak terpatri lagi dalam hatinya. Setelah puas dia coba melangkahkan kakinya keluar, menikmati semilir angin yang terus bersepoi menimpa dedaunan-dedaunan yang membuatnya menari-nari di depan matanya, yang terasa hampa ketika menerpa Wahyu. Di sana Wahyu malah dihantui oleh perasaan yang berkecamuk itu. Perasaan benci terus berkobar di hatinya. Meskipun rasa benci terus berkobar dalam hatinya, tak bisa dipungkiri lagi. Bayangan Siva masih hadir dalam benaknya, dengan senyuman manisnya. Tapi sayang senyuman itu tak menyurutkannya untuk membencinya. Ingin ia mengenyahkan bayangan Siva, namun tetap bersikukuh di dalam pikirannya, seakan belum puas untuk menyiksa Wahyu. Sambil duduk di atas teras, menikmati semilir angin tadi dengan menekuk kedua lututnya sambil melingkarkan tangannya, dan memandang tajam ke arah bumi yang membentang luas di depan matanya. Entah kenapa untuk kesekian kalinya bayangan itu hadir lagi. Seakan bayangan itu mau minta maaf atas kesalahannya, karena telah menolak cinta Wahyu yang berawal dari ketulusan. Wahyu sendiri bingung cintanya itu apakah berdasarkan ketulusan, atau hanya rasa ingin memiliki yang dibuat sedemikian rupa oleh hasutan setan. Namun Wahyu yakin, cintanya itu berdasarkan dengan ketulusan yang dibalut oleh kasih sayang. Namun kenapa dia malah menolaknya? Apakah aku kurang tampan? Ataukah kurang kaya? Atau karena hanya pemula bagi penikmat cinta? Jerit Wahyu. Setelah tak bisa menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, dia coba membenamkan lagi kepalanya setelah dia capek dengan perasaannya. Berselang beberapa lama dia coba mengangkat wajahnya. Arah pandangnya menalar kemana-mana dengan arah sinis. Wahyu mencoba tersenyum meskipun harus dipaksakan ketika hati diliputi oleh rasa duka. Hanya kesedihan yang menjadi pelipur lara. Ia coba menafsirkan lagi cintanya itu. Apakah hanya ketertarikan belaka yang disertai dengan perasaan ingin memiliki? Atau murni cinta yang tulus, yang datang dari hatinya yang takkan terlukai meskipun kekasih yang sangat ia cintai bersanding dengan orang lain? Tapi mengapa aku harus terluka disertai dengan kesedihan yang mendalam? Tanyanya pada diri sendiri. Atau cintaku ini tak dianggap olehnya sedangkan aku sendiri serius melanjutkan hubungan ini? Lalu kenapa aku harus terluka? Mungkin benar cintaku baginya hanya sebatas mainan, yang bisa dipermainkan, atau mungkin cintaku ini berdasarkan dengan hasutan setan, yang hanya berdasarkan ketertarikan belaka, dan rasa ingin memiliki, atau Tuhan telah merencanakan semua yang indah untukku meskipun harus melalui masa lalu yang kelam. Atau mungkin inikah akhir cintaku? Teriaknya lagi di kesendiriannya memikirkan nasib cintanya. Ia sendiri tidak tahu cinta yang timbul dalam benaknya untuk Siva. Apakah cinta yang tulus, atau cinta yang berhiaskan nafsu sesaat? Wahyu coba untuk menenggelamkan wajahnya untuk yang kedua kalinya, setelah lelah berperang dengan pikirannya sendiri. Kok masih diam di sini, gak mau sekolah apa? Ucapan Aisyah tadi mengagetkan Wahyu dari lamunannya tentang arti cinta yang ia rasakan sekarang. Meskipun harus merasakan luka karena telah ditolaknya. Astagfirullah, aku hampir melupakan kewajibanku bersekolah.
Ucap Wahyu tersentak lalu berdiri dan meninggalkan Aisyah sendiri. Aisyah hanya menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tindakan kakaknya tadi. Wahyu sendiri langsung pergi ke kamar mandi hanya untuk mengambil wudhu, karena waktu tak memungkinkan untuk mandi. Setelah semua selesai, Wahyu pergi menuju motor fictionnya berada. Di sana dia sudah ditunggu oleh Aisyah adiknya. Wahyu mengendarai motornya tersebut dengan keadaan agak cepat, menerobos angin yang tengah menghadangnya, dan meliak-liuk mencari lowongan kecil untuk segera cepat sampai. Berselang beberapa menit Wahyu sudah berada di halaman sekolah. Dia turun dari motornya. Setelah memarkirkan motornya tersebut, dia langkahkan kakinya menuju kelasnya. Di tengah perjalanan, Wahyu tak sengaja berpapasan dengan Syifa. Ingin Wahyu berbalik arah, namun kepalang tanggung, dia pun berjalan dengan menundukkan kepalanya. Dia percepat langkahan kakinya untuk menjauhinya. "Yu, Wahyu, tunggu!" teriak seorang yang tak asing lagi di gendang telinga Wahyu. Dia tolehkan arah pandangannya ke asal suara berada. "Ada apa, Ron?" tanya Wahyu padanya. Dia merasa lega karena pas menoleh ke arah suara tersebut dia tak menemukan Syifa. Yang tak lain adalah Gufron. Dia bingung tentang perihal apa ia memanggilnya. "Ini," ucap Gufron seraya menyodorkan undangan penting pada Wahyu. "Undangan apa ini?" tanya Wahyu lagi. "Baca saja, dan ingat jangan sampai telat," ucap Gufron seraya meninggalkan Wahyu sendiri. Wahyu membuka lipatan undangan tadi dan membacanya dengan seksama, yang ternyata isinya adalah rencana pelaksanaan lomba antar kabupaten yang diadakan oleh ketua OSIS. Wahyu sendiri sudah tidak menjadi OSIS lagi setelah pemilihan ketua OSIS sudah diadakan beberapa minggu lalu. Wahyu hanya tersenyum di kesendiriannya menuju kelasnya.